Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan kembali untuk belajar membahas soal-soal kompetensi bimbingan dan konseling dan juga pedagogik mempersiapkan mengikuti pretest PPG pada tahun 2022 ini. Nah, untuk soal-soal yang saya share kali ini masih dengan soal-soal yang keluar pada pretest PPG tahun 2019 sehingga teman-teman bisa pelajari lebih dalam untuk persiapan mengikuti PPG tahun 2022 ini. Jadi untuk soal-soal ini adalah soal-soal yang keluar pada tahun 2019. Nah, pada hari ini, tepatnya pada tanggal 7 Maret 2022, adalah hari pengumuman hasil seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2022. Selamat untuk teman-teman yang sudah disetujui. Nah, mari kita semangat untuk mempersiapkan mengikuti pretest PPG dengan belajar dari sekarang. Teman-teman bisa melihat hasil seleksi di ppg.kemdikbud.go.id. Nah, mari kita belajar kembali untuk bahas soal-soalnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang masih mau belajar bersama di channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mari kita bahas untuk soal yang pertama. Ketika ada seorang siswa yang mengalami kecanduan narkoba, tindakan paling tepat yang dilakukan guru BK adalah A. Melakukan konseling individual secara mendalam, B. Mengalih tangankan kasus tersebut ke BNN, C. Memberikan layanan informasi tentang bahaya narkoba, D. Bekerja sama dengan guru BK memberikan penanganan. Nah, mari kita lihat di sini. Kasusnya itu adalah siswa mengalami kecanduan narkoba. Nah, berarti ini adalah di luar dari wewenang guru BK. Berarti guru BK, langkah yang tepat dilakukan itu adalah mengalih tangankan kasus ke BNN. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian soal yang kedua, berikut ini yang salah terkait muatan peminatan dalam kurikulum 2013. A. Lintas peminatan, B. Pendalaman peminatan, C. Peminatan kelompok belajar, D. Peminatan kelompok mata pelajaran. Yang ditanyakan adalah yang salah, berarti yang tidak betul jawabannya. Nah, mari kita bahas dahulu sebelum menjawab soal nomor 2. Yang pertama itu adalah kelompok mata pelajaran peminatan. Ini berarti ada, ya. Berarti di D ini ada jawabannya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan minatnya dalam sekelompok mata pelajaran sesuai dengan minat keilmuannya di perguruan tinggi. Dan yang kedua, untuk mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau keterampilan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu lintas minat. Nah, ini ada di jawaban A. Jawaban A berarti betul. Dalam kurikulum 2013, peserta didik selain memilih kelompok mata pelajaran atau peminatan, mereka diberi kesempatan untuk mengambil mata pelajaran dari kelompok peminatan lain. Hal ini memberi peluang kepada peserta didik untuk mempelajari mata pelajaran yang diminati namun tidak terdapat pada kelompok mata pelajaran peminatan. Kemudian selanjutnya ada pendalaman minat. Berarti untuk yang B juga ada jawabannya. Peserta didik yang memiliki kemampuan akademik di atas peserta didik lain diberi kesempatan untuk mendalami mata pelajaran pada kelompok peminatannya. Hal ini memberi kesempatan bagi peserta didik yang pada mata pelajaran tertentu di kelompok peminatannya memberi kemampuan dan prestasi tertentu sehingga penguasaan terhadap substansi mata pelajaran bersangkutan menjadi tumpuan bagi kelangsungan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Dari sini sudah bisa terjawab kalau yang salah itu adalah yang C, peminatan kelompok belajar. Nah, untuk soal yang nomor 3, berikut ini merupakan hal-hal yang dilakukan ketika melakukan asesmen kebutuhan peserta didik. A. Mengembangkan tema RPL sesuai dengan hasil asesmen.
B. Menganalisis data hasil asesmen kebutuhan. C. Mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan program bimbingan dan konseling. D. Memilih instrumen yang akan digunakan. Di sini adalah hal yang dilakukan ketika melakukan asesmen. Kalau mengembangkan tema RPL berarti sudah dilakukan asesmen, menganalisis juga sudah dilaksanakan asesmen, mengidentifikasi juga. Berarti yang ketika melakukan itu adalah memilih instrumen yang akan digunakan. Jawabannya adalah yang D. Soal yang nomor 4. Langkah awal dalam pelaksanaan PTBK adalah A. Mempersiapkan diri sebagai peneliti. B. Mempersiapkan sarana pendukung penelitian. C. Menentukan metode pengolahan data yang tepat. D. Menyusun RPL. Jadi awal langkah dalam kita melaksanakan PTBK itu adalah kita harus menentukan dulu metode pengolahan data yang tepat untuk kita gunakan. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya yang nomor 5. Apabila konselor melibatkan pihak ketiga dalam membantu permasalahan konseling, maka masuk ke dalam A. Konferensi kasus, B. Konsultasi, C. Kunjungan rumah, D. Referral. Nah, di sini jawaban yang tepat itu adalah yang A. Konferensi kasus. Apa itu konferensi kasus? Konferensi kasus itu merupakan forum terbatas yang diupayakan oleh konselor untuk membahas suatu kasus dan arah-arah penanggulangannya. Konferensi kasus direncanakan dan dipimpin oleh konselor, dihadiri oleh pihak-pihak tertentu secara terbatas yang sangat terkait dengan penanggulangan kasus tersebut. Nah, ini beberapa soal untuk soal kompetensi teknis bimbingan dan konseling untuk mempersiapkan mengikuti pretest. Jadi untuk pretest itu soal-soalnya lebih singkat dibandingkan dengan soal-soal mengikuti P3K atau UPPPG. Nah, kita masuk ke soal pedagogi. Suatu tahap di mana siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari dan guru membantu membuat sintesis dengan melengkapi survei secara global terhadap apa-apa yang dipelajari siswa disebut dengan tahap A. Integrasi, B. Orientasi, C. Eksplisitasi, D. Informasi. Nah, di sini kita lihat dalam pembelajaran geometri, guru dapat mengikuti teori pembelajaran Van Hill dengan 5 fase. Yang pertama yaitu fase informasi, yaitu yakni guru dan siswa menggunakan tanya jawab dan kegiatan observasi tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap berpikir yang bersangkutan. Kemudian ada fase orientasi langsung, yakni siswa menggali topik yang dipelajari melalui alat-alat yang disiapkan oleh guru. Kemudian ada fase penjelasan, yakni siswa menyatakan pandangannya yang muncul mengenai struktur yang diobservasi dan guru membantu siswa menggunakan bahasa yang tepat dan akurat. Kemudian ada fase orientasi bebas, yakni siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks berupa tugas yang memerlukan banyak langkah, banyak cara, dan open-ended. Kemudian ada integrasi, yakni siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari, guru membantu mensintesis dengan survei secara global terhadap apa yang telah dipelajari siswa. Sudah kelihatan di sini bahwa jawabannya adalah yang A, yaitu integrasi. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Menurut Piaget, ciri-ciri perkembangan intelektual peserta didik yang ditandai dengan kemampuan peserta didik dalam berpikir secara deduktif atau induktif dalam memecahkan suatu masalah adalah tahap A. Sensori motorik, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal. Nah, di sini kita lihat dulu. Jadi menurut Jean Piaget, tokoh psikologi kognitif, perkembangan intelektual kognitif anak dan remaja dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensori motorik, yaitu usia 0-2 tahun, kemudian tahap praoperasional, yaitu 2-7 tahun, tahap operasional konkret 7-11 tahun, dan tahap operasional formal 11-15 tahun.
Tahap operasional formal 11-15 tahun atau masa pra-operasional thinking memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi seperti berpikir secara deduktif, induktif, menganalisis dan mensintesis. Yang kedua mampu berpikir secara abstrak dan secara reflektif. Dan yang ketiga mampu memecahkan berbagai masalah. Jadi untuk soal nomor 7 ini jawaban yang betul adalah operasional formal. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Pak Sony sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Problem based learning, B. Project based learning, C. Contextual teaching and learning, D. Inquiry learning, C. Cooperative learning. Di sini untuk soal nomor 8 itu adalah kita lihat pada pembahasan problem based learning itu adalah pembelajaran berbasis masalah. Kemudian kalau untuk project based learning itu adalah tugas atau proyek dan bimbingan terencana. Kalau contextual teaching and learning itu adalah pembelajaran diarahkan ke masalah nyata. Kalau inquiry learning itu adalah menemukan sendiri konsep. Kalau cooperative learning adalah kerjasama kelompok. Di sini siswa disuruh mengolah buah segar, berarti diarahkan ke masalah nyata. Jawabannya adalah yang C, contextual teaching and learning. Kemudian soal nomor 9, Pak Bambang guru SMP di desa Unggul. Rudi adalah tetangga Pak Bambang. Setiap pembagian hasil evaluasi, Rudi selalu diberi nilai 90 oleh Pak Bambang. Sementara Doni yang paling pintar di kelas hanya mendapat nilai 80. Jadi kasus di atas Pak Bambang tidak melaksanakan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Untuk soal nomor 9 ini jawaban yang benar adalah objektif. Nah, dalam pembahasannya, objektif itu berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Kalau adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10. Berikut ini merupakan jenis emosi menurut Robert Plutch. A. Cinta, B. Senang, C. Sedih, D. Marah. Menurut Robert Plutch tahun 1980, jenis emosi seorang individu dibagi menjadi 8 emosi dasar, yaitu takut, marah, sedih, senang, muak, rasa percaya, antisipasi, dan terkejut. Di sini jawaban yang tidak ada itu adalah yang A. Nah, ini adalah soal-soal yang bisa saya berikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam belajar mempersiapkan Prioritas PPG tahun 2022. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.